Saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju. Dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya, Pak Uman boleh uang cari, tetapi kan segalanya bukan uang, bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Gak mungkin beribadah haji kalau tidak punya uang. Hanya 1-2 orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang, yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat, maka uang itu hakikatnya akan menjadi keberkahan bagi semua umat. Yang terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita. Jika kamu mati sebab corona, mereka tidak akan membacakanmu Al-Quran. Mereka tidak akan memandikan jenazahmu. Mereka tidak akan menguburkanmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun, dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati akibat wabah, maka dia syahid. Kita adalah muslim. Mengapa kita takut kepada sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita? Maka janganlah takut. Namun, di sisi lain, berusahalah untuk selalu berhati-hati. Dengan kata lain, jangan kau berkata, umur di tangan Allah, kemudian engkau bunuh diri dengan tidak peduli terhadap nasihat dan himbauan. Tapi hendaklah engkau mencari cara agar nyawamu terjaga dari wabah ini. Mengapa? Karena jasad itu adalah milikmu. Jasad serta hidupmu adalah amanah dari Allah agar engkau menjaganya, yang dengannya engkau dapat berbuat kebaikan dan menolong sesamamu. Jangan pula engkau jadikan ini sebagai candaan, saudaraku. Tapi di sisi lain, janganlah takut dan bersedih, sebab Allah selalu bersama kita. Ingatlah kalimat ini, semua kita kelak akan mati. Mereka yang tidak mati akibat wabah akan mati dengan sesuatu hal yang lain. Maka Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Jikapun memang kita harus takut, maka lebih takutlah kepada dosa-dosa kita pada hari pembalasan kelak. Ambillah ini sebagai nasihat dari saudaramu yang mencintaimu. Saat ini, semua pintu sudah ditutup.
inilah keadaan yang kita hadapi, saudaraku. Pintu-pintu masjid, pintu sekolah, kantor, pasar, semua telah ditutup. Namun, pintu taubat masih terbuka. Jangan kau biarkan setan menghalangimu masuk ke pintu ini, karena itu adalah pintu menuju Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dan yakinlah bahwa video ini tidak akan sampai kepadamu dengan kebetulan. Aku juga merupakan salah satu sebab yang Allah jadikan untuk kalian. Jika tidak, mana mungkin Allah mengizinkanku untuk berbagi hal ini dengan kalian? Maka berbagilah dengan sesamamu. Berbagilah dengan sesamamu. Assalamualaikum.